Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ar-rosi wal murtasi finnar. Orang yang menyogok dan yang menerima sogokan itu tempatnya di neraka. Di hadis lain ada kalimat la'ana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ar-rosiya wal murtasiya war-roisha, yang artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang yang menyuap, yang menerima suap, dan yang menjadi pelantara suap atau yang menyalurkan suap. Hadis riwayat Baihaqi. Kalau yang di atas hadis riwayat Ahmad. Dua hadis ini menunjukkan secara terang benderang kita tidak boleh menyuap, menerima suap, apalagi menyalurkan suap. Ketika pilpres, pilkada, pileg sekarang itu banyak orang yang menjual dirinya, menjual jemaahnya, menjual pesantrennya, menjual santri-santrinya, menjual pengaruhnya. Untuk apa? Untuk mendapatkan sogokan dari calon-calon pemimpin yang tidak sedikit dijanjikan ke pesantrennya miliaran jika dia bisa mengajak santri, orang tua santri, jemaah dan lingkungannya untuk memilih dia. Maka itu jelas-jelas nyogok dan disogok. Apa sampai agama begitu tegas penyebabnya sampai dilarang menyogok? Karena satu, akan menjadikan mengangkat pemimpin yang tidak punya integritas. Bagaimana bisa dibilang punya integritas? Dia ngejabatnya juga hasil nyogok. Jadi bukan karena kemampuan dirinya, bukan karena kepintarannya, integritasnya, track recordnya, bukan, tapi karena sogokan. Maka dipastikan kualitas pemimpinnya juga jelek. Yang nomor kedua, bahayanya sogok menyogok. Orang yang jadi pemimpin hasil nyogok ngeluar modal miliaran, ratusan miliar, bahkan kalau pilpres bisa triliunan, maka pas dia ngejabat pasti harus balik modal. Dan gak mungkin dapat dari gaji. Gaji presiden hanya berapa? Gaji DPR hanya berapa? Sedangkan modalnya ratusan miliar. Maka dipastikan ketika ngejabat dia bakal korupsi. Untuk apa? Untuk mengganti modal-modalnya. Itulah bahayanya sogok menyogok. Udah mah yang jadi pemimpinnya tidak punya integritas karena hasil sogokan. Udah gitu dia bakal korupsi karena harus balik modal. Dan yang ketiganya akan jadi lingkaran setan. Pemimpin adalah gambaran rakyatnya. Kalau rakyatnya benang disogok, dapat disogok, maka pemimpinnya adalah gambaran dari rakyatnya, bakal jelek. Maka jauh dari keberkahan negeri ini, jauh dari kemajuan negeri ini, kesejahteraan. Kenapa? Karena lingkaran setan, menyogok, disogok, korupsi. Akhirnya tidak maju-maju negeri ini gara-gara sogok menyogok. Maka tidaklah agama melarang sogok menyogok, kecuali pasti bakal madarat bagi seseorang, lembaga, bahkan bangsa Indonesia. Maka jangan sedikit pun kita berpikir untuk menjual akhirat kita dengan hanya diiming-imingi dunia yang fana ini. Kita harus punya idealisme, tolak yang menyogok, dan jangan pilih orang yang menyogok. Mudah-mudahan Allah gerakkan rakyat Indonesia untuk memilih pemimpin-pemimpin yang punya integritas. Amin ya rabbal alamin.